Wana-wana Rima wasti Kaing Iwang Pangdati Awon. Ternyata itu adalah Galih. Dan di saat itu Ipang merasa shock ya, merinding, pikirannya tidak karuan, karena ada berarti Galih yang di belakang tadi bukan Galih yang sebenarnya. Dan di saat dia Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat dan selalu dilimpahkan kesehatan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang terjadi sekitar tahun 2004 dan diceritakan oleh kenalan. Nah, cerita ini dialami oleh Ipang. Ketika itu Ipang mencari tempat kuliah di Jogja. Jadi dia orang Lampung dan pergi ke Jogja. Di situ dia punya teman yang telah kuliah sebelumnya, namanya Galih. Nah, temennya ini mengontrak, mengekos ya. Ada satu rumah yang cukup besar di daerah Ring Road Barat. Di situ daerahnya masih belum terlalu ramai ya, beda dengan kota Jogja. Jadi di luar kota ya kalau daerah Ring Road Barat ini, dan di situ memang banyak, apalagi saat ini ya, banyak rumah-rumah dikontrakan. Nah, di situ ada satu rumah yang cukup besar dengan 4 kamar di lantai 2 dan 3 kamar di lantai 1. Dan rumah ini dikontrakkan, kamarnya dikontrakkan, jadi kos-kosan. Nah, di situ Galih ini ngekos di lantai bawah. Lantai bawah sudah penuh, dan di lantai atas ini masih ada satu kamar di samping kamar mandi yang masih kosong. Nah, di situ Ipang ngekos di kamar tersebut ya, sambil mencari tempat kuliah atau survei daerah Jogja ya, karena ketika itu dia ingin kuliah bersama Galih ya di Jogja. Nah, di rumah tersebut ini banyak kaca ya, di dalam rumah banyak cermin. Di salah satu cermin itu ditaruh di posisinya dekat depan kamar Ipang yang di lantai 2, sehingga kalau pintu kamarnya dibuka itu akan kelihatan dari cermin ini. Nah, setelah Ipang datang ke Jogja dan berapa hari kemudian mereka jalan-jalan, jadi mereka sering jalan-jalan ketika itu. Nah, beberapa hari kemudian Ipang ini jalan-jalan ya bareng sama dengan si Galih, dan dia ketika itu pergi ke Jogja. Jadi daerah ini kalau mau jalan-jalan tempat ramai, biasanya mereka para pendatang ini ke Jogja ya, anak-anak baru seperti itu ya. Mereka main ke Jogja sampai beberapa saat kemudian
Setelah puas jalan-jalan, mereka pun pulang. Dan ketika itu ada hujan yang cukup lebat. Dan karena sudah malam dan kondisinya sangat dingin, mereka pun mencari tempat berteduh ya. Dan di pinggir jalan di daerah Ring Road Barat itu ada satu rumah di salah satu gang di salah satu jalan menuju ke rumah yang mereka kontrak ya. Ada satu rumah yang cukup asri, halamannya tertutup cukup banyak oleh atap rumah, bagian teras rumahnya, tetapi tidak ada pagar yang menutupi jalan. Di situ ada beberapa tanaman bunga dan pintu depan rumahnya, bagian depan rumahnya ini terbuat dari kayu ya, dari kayu yang sangat unik, ada ukir-ukirannya cukup bagus. Mereka pun berteduh di tempat tersebut. Karena hujan cukup deras dan sebagian airnya masuk ke teras tersebut, mereka pun agak mepet ke belakang ya, agak mepet ke belakang ke pintu rumah tersebut. Nah, di saat itu mereka mendengar ada suara ketukan dari dalam rumah tersebut. Tok tok. Mereka pun awalnya tidak peduli, tapi ketukan ini berulang lagi. Tok tok. Dan berulang lagi. Tok tok. Akhirnya Galih ini pun mendekatkan telinganya ke pintu. Dan dia benar-benar mendengar ada suara ketukan di situ ya. Tapi mereka tidak berani membahasnya, hanya saling menoleh antara Galih dengan Ipang ini. Lalu ketika hujan reda, mereka pun pulang ke rumah mereka, ke kos-kosan mereka. Nah, beberapa hari kemudian si Ipang ini mencari makan. Jadi dia mencari makan ke kota Jogja ya, karena kondisinya dia telah banyak mencicipi makanan di sekitar situ. Jadi dia mau mencari makan di tempat yang lain yang dekat ke arah kota Jogja. Setelah mencari makan, dia pun pulang. Ketika itu malam hari juga ya. Jadi sebelumnya itu waktu mereka pulang dan kehujanan itu juga di malam hari, dan ketika itu juga hari sudah malam ya, sekitar jam 9 malam. Ketika itu juga hujan cukup deras, dan ketika itu Ipang pun berteduh ke tempat di mana dia berteduh sebelumnya. Dan dia pun karena hujan semakin deras dan malam sangat dingin, dia pun memepetkan badannya ke arah pintu ya, karena menghindari rembesan air hujan. Nah, di situ dia kembali mendengar ada suara orang mengetuk pintu dari dalam rumah tersebut. Tok tok. Awalnya Ipang tidak peduli ya, tapi terus berulang. Akhirnya dia merasa antara takut, penasaran, dan lain sebagainya, karena ini rumahnya kelihatan gelap ya, tidak ada lampu sama sekali, di terasnya juga tidak ada lampu, dan dia sangat yakin tidak ada penghuninya sama sekali. Tapi kok ada yang mengetuk, apa ada orangnya? Secara refleks dia menggerakkan handle pintu rumah tersebut, dan secara mengejutkan ternyata pintu ini terbuka dan tidak dikunci. Yang awalnya dia mengira terkunci. Nah, saat terbuka itu Ipang menyalakan senter HP-nya dan sempat menyorot ke dalam rumah tersebut dan masuk sekitar 1 atau 2 meteran ke dalam rumah. Dan dia merasa di rumah tersebut tidak ada penghuninya sama sekali, dan bahkan kamar-kamarnya atau sampai ke belakang dia sangat yakin tidak ada penghuninya sama sekali. Akhirnya Ipang pun keluar lagi dan menutup pintu kamar tersebut. Nah, setelah itu dia pun pulang. Nah, di saat pulang ini dia merasa motornya sangat berat ya. Jadi
sangat berat digerakkan, seperti ada orang yang duduk di belakangnya. Digas pun gerakannya tidak secepat dan seringan yang seharusnya bila dinaiki satu orang. Tapi dia tidak berpikir macam-macam ketika itu. Dia terus menjalankan motornya. Sampai di suatu jalan ada orang yang tidak dia kenal menatapnya terus, ya, melihatnya terus, mengamatinya terus. Orang ini memakai celana jin biasa, tetapi dia memakai belangkon dan kaos hitam. Ada gambarnya keris di situ yang membuat si Ipang ini merasa agak ketakutan, ya, dan merasa ada ancaman, ya, karena dia merasa tidak kenal orang ini dan terus memanggilnya. Akhirnya dia malah mengencangkan motornya, jadi mempercepat motornya, karena dia juga bukan orang situ, baru datang ke situ, ya, jadi dia pikirannya wajar lah, pikirannya was-was. Nah, tapi ketika dia berjalan ini, orang ini malah terus memanggilnya sampai bahkan berlari mengejar Ipang, ya. Tapi Ipang tidak peduli dan terus sampai melajukan motornya sampai ke rumah. Sempat mengecek motornya ada sesuatu atau tidak. Kenapa kok orang tadi seperti ingin menyampaikan sesuatu? Ternyata motornya juga tidak ada apa-apa, dan dia yakin ketika itu kalau dia berhenti malah akan terjadi sesuatu, ya. Jadi dia lebih baik memang tidak berhenti, pikirnya ketika itu. Dan Ipang pun masuk ke dalam kamarnya dan melakukan aktivitas seperti biasa, dan dia pun tidur seperti biasa malam itu. Cuman ketika itu dia merasa ada bau bau wangi yang cukup menyengat di kamarnya, ya, seperti bau melati. Dan besoknya dia sempat bertanya-tanya ke teman-temannya, apa ada yang ke kamarnya membawa wangi-wangian seperti itu, tetapi tidak ada sama sekali. Dan ketika temannya diajak ke kamarnya pun juga mereka tidak mencium bau apapun yang dicium Ipang tadi, ya. Nah, ini bau ini terjadi atau muncul sampai beberapa sesekali muncul, ya, beberapa hari kemudian juga muncul lagi, beberapa kali muncul, ya, bau-bau itu. Nah, beberapa hari kemudian, ketika itu malam minggu, teman-temannya Ipang di kontrakan tersebut ada acara mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka ada yang pulang ke rumahnya karena rumahnya masih dekat dengan kota Jogja. Ada yang berpacaran, ya, atau apalah. Ada yang ada kegiatan di kampusnya termasuk Galih. Jadi ketika itu di malam itu Ipang sendirian di dalam rumah tersebut. Dan rumah itu cukup besar, sepi, dan kalau tinggal sendirian di situ lumayan serem, ya. Nah, Ipang ketika itu di malam itu, jadi itu sudah malam, mandi mandi di kamar mandi, ya. Sebelum mandi dia telah menyalakan sanyo dan memenuhi baknya, lalu mematikan dan mandi. Nah, di saat mandi ini dia mendengar ada orang yang menyalakan sanyo sampai airnya luber-luber, ya. Dan Ipang pun memanggil, itu siapa? Airnya sudah penuh, kata Ipang ketika itu. Tapi tidak ada sautan sama sekali. Ipang pun langsung keluar mencek. Dan ternyata sampai dia keluar kamar mandi tidak ada suara sanyo sama sekali, dan tidak ada suara air jatuh sama sekali, air penuh sama sekali. Nah, akhirnya Ipang kembali lagi ke kamar mandi dan meneruskan mandinya. Setelah selesai mandi, dia pun memakai handuknya, ya. Jadi pakaian kotornya dia bawa, dia memakai handuknya mau ke kamarnya. Tetapi ketika dia membuka pintu, di situ dia melihat pintu kamarnya terbuka, ya. Dan ada sosok perempuan berbaju putih membelakangi kaca. Jadi depan kamarnya ini kan ada kaca seperti yang saya ceritakan tadi, dan kelihatan dari pintu kamar mandi ada sosok perempuan berbaju putih yang agak kumal. Di situ dia membelakangi kaca sambil
menyisir rambutnya dengan jari-jarinya sambil membelai-belai rambutnya seperti itu ya. Nah, kukunya kelihatan lumayan panjang dan sangat menyeramkan ya, karena mustahil itu manusia. Tidak ada orang seperti itu di rumah tersebut, dan orang semuanya ketika itu tidak ada yang di rumah itu. Ipang pun tidak jadi keluar dari kamar mandi, masuk kembali ke kamar mandi dan menyebut dalam hatinya ya, berdoa macam-macam ketika itu. Lalu dia membuka pintu lagi, ternyata sosok ini masih kelihatan, masih ada di situ. Akhirnya dia menutup kamar mandi lagi, mengganti, memakai lagi baju kotornya, membuka pintu dan langsung lari turun ke bawah. Jadi di samping kamar mandi ini kan ada tangga ya, ada tangga ke bawah. Dia pun langsung turun ke bawah, dan di situ ternyata ada Galih. Jadi Galih ternyata sudah pulang dan sedang duduk menonton TV di situ. Akhirnya Ipang pun menyapa, "Leh, kamu sudah pulang ternyata." Udah itu dia duduk di samping Galih. Nah, Galih ketika itu tidak peduli dengan Ipang ya, hanya cuek, hanya menonton TV terus. Diajak ngobrol juga hanya diem, hanya sesekali menoleh ke arah Ipang tapi tidak mempedulikan Ipang sama sekali, dan ini membuat Ipang tidak nyaman ya. Sepertinya Galih emosi atau apa ke Ipang, pikir Ipang ketika itu. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk keluar saja dari rumah tersebut karena di kantongnya juga ada uang. Dia ingin mampir ke angkringan atau apalah di dekat rumah itu. Nah, ketika dia mau keluar, ternyata pintu ini terkunci dan dia berusaha membuka kuncinya susah sekali. Dan di saat dia berusaha membuka pintu ini, kan di samping pintu ini ada kaca. Dia mendengar ada suara motor mendekat rumah tersebut, dan ketika dia menoleh ke arah kaca dan melihat siapa yang datang, ternyata itu adalah Galih. Dan di saat itu Ipang merasa shock ya, merasa shock, merinding, pikirannya tidak karuan, karena berarti Galih yang di belakang tadi bukan Galih yang sebenarnya. Dan di saat dia kebingungan ini dan menunggu Galih masuk ke rumah, ternyata Galih tidak jadi masuk ya. Jadi dia hanya berhenti sebentar di depan rumah tersebut dan kembali ke motor bersama temannya dan pergi lagi. Nah, di saat itu Ipang sudah tidak tahan lagi, karena saking shocknya, saking takutnya, dia langsung berusaha mendobrak pintu itu, ditarik-tarik ke belakang sampai terbuka dan engsel kuncinya itu rusak. Ketika itu dia langsung lari keluar. Nah, di situ dia mampir ke angkringan di dekat situ, dan di situ ternyata Galih juga sedang makan di situ ya. Jadi dia memang tidak jadi pulang karena mau mampir ke angkringan itu dulu bersama temannya. Nah, akhirnya Ipang menceritakan apa yang terjadi di rumah tersebut. Setelah setelah makan, mereka pun mengecek ke dalam rumah bertiga, Ipang, Galih, dan temannya Galih tadi. Dan ketika mereka sampai ke ruang tamu, ternyata pintu depan ini sudah terbuka ya, tetapi tidak ada kerusakan sama sekali di engselnya, tidak ada bekas dobrakan atau apapun. Dan mereka masuk ke dalam rumah, TV rumah ini masih mati seperti biasa, tidak ada yang menyalakan, dan remote-nya, kata Galih, dari awal dia pergi sampai ketika itu masih di situ, tidak berubah sama sekali dari tempatnya. Dan ketika mereka mengecek ke lantai atas di kamar Ipang, ternyata pintu kamar Ipang ini yang tadi menurut Ipang terbuka tadi, ternyata masih tertutup, tidak ada apa-apa di situ. Tetapi Ipang tidak berani masuk ke kamarnya ya. Jadi dia menginap di kamarnya Galih ketika itu sampai malam-malam selanjutnya ya. Nah, beberapa hari kemudian Ipang bertemu dengan orang yang tadi, yang kaosnya ada gambarnya keris, yang awal tadi mengejar-ngejar dia ya di angkringan. Dan orang ini langsung menyapa Ipang ya, karena dia masih sangat hafal, sangat ingat dengan wajah Ipang.
"Mas, kamu kemarin malam saya panggil-panggil kok malah lari," kata orang ini. Wah, Ipang terkejut ketika itu. "Oh, itu bapak ya?" Ya. Akhirnya Ipang mengatakan kalau waktu itu dia takut kalau ada apa-apa. Akhirnya orang ini bercerita kalau dia melihat ada sosok perempuan berbaju pakai kain putih yang agak gumal, rambutnya panjang, membonceng di motornya Ipang, dan dia mau memperingatkan Ipang. Jadi orang ini termasuk orang pintar ya, dan dia berjanji akan melakukan ritual-ritual tertentu untuk mengusir itu dari Ipang ketika itu. Dan Ipang pun hanya mengiyakan. Tapi karena Ipang tidak terlalu percaya dengan ritual-ritual seperti itu, dia tidak pernah melakukannya ya. Dan beberapa hari kemudian dia pulang ke Lampung, tidak jadi kuliah atau mencari tempat kuliah di Jogja. Dan tidak pernah ada kejadian apa-apa lagi ya setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Setiap kita keluar rumah seharusnya kita berdoa, pulang ke rumah kita juga harus berdoa membersihkan badan kita dengan harapan kalau dalam ajaran Islam itu semua yang kotor, virus, penyakit ataupun hal-hal gaib yang mengikuti kita dari luar ini atau hal-hal yang negatif ini tidak ikut masuk ke dalam rumah. Berwudu juga lebih bagus selain berdoa ketika mau masuk sampai ke dalam rumah dan ketika kita mau bepergian. Dan ketika kita mendapati ada rumah kosong, sebaiknya kita tidak begitu saja masuk ke rumah tersebut, apalagi tanpa permisi. Siapa tahu ada penghuninya atau ada sesuatu di dalamnya, kecuali ada alasan tertentu, misal untuk menghindari hal-hal kejadian kriminal atau apapun. Nah, mungkin ceritanya sampai di sini saja. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.